Apa kabar? Nosa harap kita dalam keadaan sehat semua ya. Kita bersyukur memuji Tuhan. Nah, Nosa Merni, ya kita bilang ke Good Kids, Selamat Hari Paskah. Yang masih bersemangat ya hari ini memuji memuliakan Tuhan. Nah, sebelumnya Nosa tanya sama Good Kids, siapa di sini yang mempunyai seorang sahabat? Angkat tangan. Saya Losa. Ya, Nosa percaya pasti Good Kids mempunyai seorang sahabat. Losa Merni dan Losa Harti juga pasti punya seorang sahabat. Tapi Good Kids, kadang seorang sahabat itu mengecewakan kita. Mereka gak selalu setia sama kita. Mereka pasti kadang bisa meninggalkan kita, mengecewakan kita. Namun kita punya seorang sahabat yang setia. Dia memberi kasih yang begitu besar kepada kita. Dia rela mati buat kita. Ada yang tahu siapa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa Good Kids? Ya. Lo nggak dengar nih Good Kids, siapa? Ya, pasti Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan yang begitu besar bagi kami, dan kami masih diperbolehkan pada kesempatan kali ini untuk merayakan Paskah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun ibadah Paskah kami pada kesempatan hari ini mulai awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, Good Kids, masih semangat memuji Tuhan? Masih Losa. Masih ya, Losa Merni masih semangat memuji Tuhan. Sangat, masih ya. Yuk kita semangat memuji Tuhan, menyorakan bahwa Tuhan itu kuat, hebat dan terbesar. Yuk dengan bangkit berdiri kita nyanyikan buat Tuhan kita. Kids semuanya bertepuk tangan ya Good Kids. Yuk kita bersorak memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Katakan kuat-kuat, terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat,
dulu, ke kanan dikit, maju sedikit, lagi, maju lagi, stop, kiri dikit, maju pelan-pelan, lagi, maju lagi, maju, angkat kaki kanannya agak ke kanan ya, terus maju, oke, kaki satunya juga yang tinggi angkatnya, maju lagi, stop, kiri sedikit, maju pelan-pelan, terus, oke. Nah, Good Kids, gimana tadi games yang dimainkan sama lose-losenya? Seru bukan? Seru nggak Lose Merni? Seru banget Seru Lause. banget. Kira-kira apa sih pesan yang apa pesan yang kita dapatkan dari games tadi, Good Kids? Ada yang tahu? Lose Merni tahu nggak? Apa ya Lause? Nah iya, tadi kita memainkan game yang sama dengan dua cara. Cara yang pertama tadi, mereka ditutup matanya tapi tidak ada yang menuntun, Good Kids. Mereka bisa dengan mudah menginjak bola-bola kertas tadi. Yang kedua, yang dimainkan sama lose-losenya juga tadi, mereka ada satu orang yang menuntun. Kalau misalnya ada satu orang yang menuntun, misalnya ke kanan, ke kiri, kita bisa menghindari bola-bola kertas tadi. Nah, begitu juga Good Kids, kita sebagai anak Tuhan, jika kita tidak mempunyai Tuhan untuk menuntun hidup kita pasti dengan mudah menginjak bola dosa. Tapi kalau Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan bisa menuntun kita, mengarahkan kita untuk kita menghindari dosa. Mungkin tidak 100% Good Kids kita bisa menghindari dosa. Tapi dengan adanya Tuhan dalam hidup kita dengan itu kita bisa tahu di mana letak kesalahan kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Ingat Good Kids, Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan bangkit dan menang bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus lakukan itu semua supaya dia tetap menjadi penuntun, pengarah dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan Yesus bangkit, bangkit dan menang. Selamat pagi Good Kids, selamat Paskah buat kita semua. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Lause ajak semuanya untuk menenangkan hati, kita berdoa, kita mohon pimpinan daripada Tuhan, supaya Ia yang memampukan kita untuk mengerti apa yang Ia sampaikan melalui firman Tuhan di dalam perayaan Paskah sekolah minggu kita. Yo Good Kids, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersama-sama merayakan Paskah dan kami juga
bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, memahaminya, dan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Good Kids, Lause akan bertanya kepada kita semua. Siapa yang pernah melihat orang mati? Angkat tangan. Siapa yang pernah melihat orang mati? Ayo angkat tangan semuanya. Ya, kita semua pernah melihat orang mati. Tetapi Good Kids, Lause lanjutkan pertanyaannya. Siapa yang pernah melihat orang bangkit? Angkat tangan. Siapa yang pernah melihat orang bangkit? Ayo, semuanya angkat tangan. Wah, Lause yakin tidak ada yang angkat tangan, bahkan Lause sendiri nggak berani angkat tangan. Kenapa? Karena kita semua belum pernah melihat orang bangkit. Walaupun kita melihat, tapi itu hanya melalui film misalnya, atau cerita-cerita, tetapi secara nyata kita belum pernah melihat orang bangkit dari kematian. Nah, Good Kids, kita berandai-andai nih. Ya, kita membayangkan kalau suatu ketika kita melihat orang bangkit dari kematian, kira-kira apa yang Good Kids rasakan? Hayo, tiba-tiba ada orang mati 4 hari yang lalu, pada hari yang keempat dia bangkit dari kubur. Apa yang Good Kids rasakan? Hayo, jawab ya di rumah ya. Apa yang Good Kids rasakan? Kalau Lause pasti takut Good Kids. Ya, dan saya yakin juga Good Kids akan takut ya ketika melihat ada orang bangkit dari kematian. Karena bangkit dari kematian itu bukan sesuatu hal yang biasa kita lihat di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu pasti membuat kita takut. Bahkan mungkin kita beranggapan, wah jangan-jangan itu adalah hantu. Ya, orang bangkit itu adalah hantu. Nah, Good Kids, ketika kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sangat berbeda Good Kids. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian tidak membawa ketakutan kepada kita semua, tetapi justru Good Kids, ia membawa sukacita yang luar biasa bagi kita semua. Makanya Good Kids, ketika Maria Magdalena dan kedua rekannya pergi ke kubur Tuhan Yesus, mereka melihat kubur Tuhan Yesus, maka pada saat itu Good Kids, ada seorang muda yang bertemu dengan mereka. Seorang muda ini adalah utusan Tuhan atau malaikat Tuhan. Dan utusan Tuhan ini mengatakan demikian kepada ketiga perempuan ini. Lause sebutkan ya buat kita semua. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, Good Kids, walaupun pada waktu itu Maria Magdalena dan kedua rekannya tercengang-cengang, Good Kids, tetapi utusan Tuhan ini menyampaikan kepada mereka, jangan takut. Ya, pada waktu itu Good Kids, ketiga perempuan itu merasa tercengang-cengang, mungkin karena ada juga ketakutan di dalam diri mereka. Wah, jangan-jangan mayatnya Tuhan Yesus ini telah dicuri oleh tentara Romawi, Good Kids. Karena pada waktu itu tentara Romawi tidak suka kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka ketakutan, wah di mana ini mayat Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi utusan Tuhan itu, malaikat Tuhan mengatakan kepada mereka, hei jangan takut, Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, Good Kids, kenapa kita tidak boleh takut?
Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena good kids, kebangkitan Tuhan Yesus itu justru membawa kebahagiaan bagi kita semuanya. Makanya good kids, Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan di sini good kids yaitu kemenangan yang Tuhan Yesus karyakan di dalam kebangkitannya. 3 hari sebelumnya dia mati. Dia menanggung hukuman dosa kita semua. Tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit, ia hidup, ia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Ia adalah Allah yang tidak dikuasai oleh dosa dan maut lagi. Ya, itu juga yang disebutkan Paulus di dalam surat Roma good kids. Saya akan bacakan bagi kita. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Good kids, kematian kekal itu yang selama-lamanya, good kids, itu merupakan hukuman atas orang-orang berdosa dan Tuhan Yesus tanggung itu semua. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ia tetap mati selama-lamanya, berarti good kids, maut itu masih berkuasa atas Tuhan Yesus. Ya. Justru good kids, iblis itu yang menjadi pemenangnya. Tapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Sehingga good kids, maut, dosa tidak berkuasa lagi atas Tuhan Yesus. Nah, kemenangan itu good kids menjadi kemenangan kita semua juga. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemenangan yang Tuhan Yesus Kristus karyakan melalui kebangkitannya itu juga memberkati kita semua. Kita menjadi orang-orang yang menang atas maut, atas dosa. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan kita good kids. Dan itu merupakan kabar yang sangat baik bagi kita, kabar yang bahagia, kabar yang gembira bagi kita semua. Karena kita tidak dikuasai oleh dosa lagi, tetapi kita ini menjadi anak-anak daripada Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan good kids, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, dosa itu masih berkuasa dalam kehidupan kita. Dan dosa itu good kids akan membuat kita menerima hukuman yang kekal. Wah, itu sih sangat mengerikan good kids. Mungkin ketika kita melakukan dosa, kita merasa wah enak-enak saja, baik-baik saja saya melakukan dosa apapun. Misalnya melawan orang tua, misalnya berbohong, ya sepertinya biasa-biasa saja. Tapi good kids, ingat ya, kalau kita terus berada di dalam dosa, nantinya kita akan menerima hukuman yang kekal. Dan seperti yang Lause sampaikan tadi, bahwa hukuman kekal itu good kids, kematian kekal itu good kids, kematian selama-lamanya merupakan sesuatu hal yang mengerikan good kids. Ya, kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, iblis juga menjadi pemimpin kehidupan kita. Iblis masih tetap memimpin kehidupan kita. Nah good kids, siapa yang mau dipimpin oleh iblis? Angkat tangan. Wah, Lause sih tidak mau ya dipimpin oleh iblis. Karena iblis itu membawa kita kepada perbuatan-perbuatan dosa yang membuat kita nanti pada akhirnya menerima hukuman yang kekal, kematian kekal. Wah, tidak mau good kids. Maka kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian good kids, membawa kemenangan kepada kita sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup kita dan iblis juga tidak menjadi pemimpin hidup kita lagi. Yang menjadi pemimpin hidup kita, yang menjadi raja kita adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu good kids, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan
yang telah menerima berkat Tuhan yang luar biasa itu melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui kebangkitannya, melalui kehebatannya, melepaskan kita dari belenggu dosa. Biarlah kita terus berjuang, belajar menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan Dia, memperkenankan hati Tuhan. Biarlah pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, semuanya kita lakukan untuk kehormatan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Good kids, jangan dekat-dekat lagi dengan dosa. Ya. Sekarang masih ada godaan dosa itu. Dan dia sering menggoda kita setiap hari. Jangan dengarkan godaan si iblis. Jangan dengarkan godaan dosa. Biarlah good kids tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan segala sesuatu dengan satu tujuan, yaitu kita mau memperkenankan hati Tuhan Yesus Kristus. Nah, good kids, Lauso mau tanya kepada kita. Tadi pagi, pada saat bangun, kemudian bersiap-siap untuk ikut sekolah minggu, angkat tangan siapa yang melakukan dosa? Misalnya melawan orang tua, misalnya males ikut sekolah minggu, misalnya males bangun dari tempat tidur. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Lauso berharap semua good kids adalah anak-anak Tuhan yang baik yang tidak melakukan dosa tersebut. Tapi good kids, kalau masih melakukan dosa, Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Memohon pengampunan dan katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ini aku. Saya mau terus belajar hidup sesuai firman Tuhan. Saya mau terus belajar hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini aku Tuhan Yesus, peluklah aku setiap hari. Biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, memohon supaya Tuhan Yesus Kristus menolong kita, menjadikan kita menjadi anak-anak yang baik di hadapannya. Siap good kids? Siap? Katakan amin yang siap, ayo amin. Iya. Kita bersyukur karena kita telah belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati semua good kids yang ada di rumah maupun juga Lause. Mari kita berdoa good kids. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib dan bersyukur untuk kemenanganmu. Kemenangan kami juga melalui kebangkitanmu dari kematian. Biarlah Tuhan sendiri yang terus membimbing mengarahkan kami supaya kami terus belajar menjadi anak-anak yang baik, yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Mu dan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya berjanji untuk tidak lagi membantah perintah kedua orang tua. Saya berjanji tidak mau berbohong lagi. Saya berjanji akan meninggalkan dosa bermalas-malasan. Saya berjanji untuk belajar tidak marah lagi. Saya akan berusaha untuk lebih bisa memaafkan orang lain. Saya belajar bertanggung jawab atas tugas saya sebagai seorang anak. Saya belajar untuk tetap rendah hati. Saya belajar untuk mengendalikan diri. Shalom good kids, kembali lagi sama Lause Anggra di sini. Nah, hari ini Lause akan menemani good kids untuk membuat aktivitas. Apa ya? Nah, di sini Lause ingin mengajarkan kepada good kids membuat hadiah Paskah. Gimana caranya? Penasaran kan? Yuk kita mulai buat aktivitasnya.
Jadi Good Kids, alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu kertas berbentuk salib dengan ukuran setiap kotaknya 10x10, lem, pulpen, pita, dan gambar-gambar yang sudah Lause sediakan. Mari kita membuatnya. Setelah jadi berbentuk salib, kita akan menempelkan gambar-gambar ke setiap kotaknya. Yang pertama yaitu gambar hadiah ke kotak pertama. Selanjutnya, kita akan menempelkan kejadian Prapaskah, yaitu yang pertama malam Getsemani. Kita akan menempelkan pada salib yang kiri. Selanjutnya, Yesus disalib. Dan yang salib terakhir yaitu kubur kosong. Selanjutnya, kita akan menyiapkan kertas kosong yang akan ditempel love dosa. Kita tempelkan ke kertas putih dahulu, lalu kertas putihnya kita akan tempel ke kotak yang berikutnya. Nah, di dalam sini Lause mau Good Kids menuliskan dosa-dosa Good Kids yang ingin Good Kids tinggalkan, seperti berbohong, tidak taat dengan orang tua, dan malas. Nah, ini terserah Good Kids ya, tergantung dosa Good Kids yang ingin Good Kids tinggalkan. Nah, kotak yang terakhir di sini akan berisi ayat dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita akan tempelkan ke kotak yang terakhir. Di atasnya kita akan tempelkan gambar Alkitab. Nah, setelah itu kita lipat. Begini, lalu kita ikat dengan pita. Seperti ini Good Kids. Nah Good Kids, tadi kita sudah selesai membuat hadiah Paskah. Kiranya aktivitas ini dapat selalu mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa kemenangan kepada kita. Good Kids juga kiranya dapat meninggalkan dosa-dosa yang Good Kids tulis dalam hadiah Paskah ini. Oke Good Kids, sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Dadah! Give thanks
given, Jesus.